Reforming Heart, hari ke-60. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Pertobatan Daud. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina, kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan membiarkannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Mari kita merenungkan. Setelah melihat betapa besarnya dosa Daud, bagian ini menunjukkan penghukuman yang akan Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah mengabaikan penghukuman bagi siapapun. Orang fasik akan dihukumnya, tetapi orang benar juga akan dihukum Tuhan. Mengapa orang benar dihukum? Orang benar dihukum supaya dia berbalik dan tidak perlu dihukum bersama-sama dengan dunia. 1 Korintus pasal 11 ayat 31 sampai dengan 32. Daud diberikan penghukuman supaya dia kembali dari dosanya dan pulih dari keadaan yang sangat menyedihkan akibat dosa. Dalam bacaan hari ini, Nabi Natan diperintahkan Tuhan untuk berfirman kepada Daud. Natan memakai kisah mengenai domba orang miskin dan seorang yang sangat kaya. Orang kaya itu yang telah mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi
mengambil anak domba betina kepunyaan si orang miskin karena dia sayang mengambil salah satu dari ternaknya untuk menjamu tamunya. Padahal orang miskin itu sangat mengasihi anak domba betinanya, bahkan dirawat sama seperti merawat anak sendiri. Mendengar ini, Daud sangat marah. Dia mengatakan bahwa orang kaya itu harus dibunuh, atau lebih tepat, orang kaya itu adalah anak dari kematian, dan harus membayar 4 kali lipat dari kerugian yang telah dia timbulkan. Ayat 7, Natan mengatakan dengan terus terang bahwa orang itu adalah Daud. Tuhan mendengarkan permintaan Daud dan membunuh 4 orang anak Daud. Sama seperti dikatakan Daud bahwa orang kaya itu harus membayar 4 kali lipat. Anak Daud hasil perzinahannya dengan Batsyeba mati. Tertulis di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 18. Amnon dibunuh oleh Absalom. Tertulis di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 28-29. Absalom dibunuh oleh Yoab. Tertulis di dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 14. Terakhir, Adonia dibunuh oleh Benaya. Tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 24-25. 4 kali lipat. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 7-9, Tuhan menyatakan betapa besar Dia telah memberkati Daud. Tuhan memberikan segala hal untuk dinikmati oleh Daud. Tuhanlah sumber berkat-berkat yang berkelimpahan bagi Daud, dan Daud menghina Tuhan dengan mengambil apa yang Tuhan tidak berikan untuk dia. Tuhan memberikan kepada setiap orang apa yang boleh dia nikmati di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melarang pencurian. Itu sebabnya juga Tuhan melarang siapapun mengingini milik sesamanya. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada setiap orang apa yang boleh dia nikmati di dalam Tuhan. Dan jika kita menghitung segala hal yang Tuhan telah berikan kepada Daud, adakah yang akan menganggap Tuhan masih kurang dalam memberkati dia? Tentu tidak. Tuhan memberikan dengan sangat berlimpah, tetapi Daud menghina Tuhan dengan mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Maka Tuhan memberikan beberapa hukuman bagi Daud. Yang pertama adalah kematian 3 orang anaknya karena pedang. 4 orang jika ditambah dengan anak yang diberikan penyakit oleh Tuhan pada ayat 14, seperti yang dikatakan sendiri oleh Daud dalam ayat 6. Inilah yang dimaksudkan dengan pedang yang tidak akan meninggalkan keturunan Daud. Kematian karena pedang berarti kematian akibat pembunuhan, yaitu Amnon, perang, yaitu Absalom, dan eksekusi mati, yaitu Adonia. Ini untuk membalaskan kematian Uria yang juga karena pembunuhan oleh rancangan Daud, dilaksanakan di dalam perang, tetapi dianggap sebagai eksekusi mati oleh Yoab karena surat Daud kepada Yoab. Hukuman berikutnya yang Tuhan timpakan adalah anak Daud sendiri akan mendatangkan malapetaka bagi Daud. Ini untuk membalas malapetaka yang Daud timpakan kepada keluarga Uria yang sebenarnya sangat menghormati Daud. Anak Daud yaitu Absalom, yang Daud sangat kasihi, ingin membunuh Daud dan mengambil ahli tatah kerajaan Daud. Perasaan hormat Uria kepada Daud yang dibalas dengan pengkhianatan dan pembunuhan akan dihukum dengan pengkhianatan dan usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Absalom kepada Daud. Lalu karena Daud meniduri istri orang lain, maka Tuhan akan membuat istri-istri Daud ditiduri oleh orang lain yang disaksikan oleh banyak orang. Betapa mengerikan hukuman Tuhan. Apakah Tuhan membunuh Daud? Tidak. Apakah Daud tidak lagi menjadi raja pilihan Tuhan? Dia tetap menjadi raja. Tetapi ini tidak berarti tindakan Daud tidak harus dihukum dengan konsekuensi yang adil. Tuhan dengan adil membalikkan segala pelanggaran Daud kepada Daud sendiri. Kita yang sudah diselamatkan tidak akan kehilangan keselamatan, tetapi itu tidak berarti Tuhan tidak akan membalikkan dosa kita ke kepala kita sendiri kalau kita masih berani berdosa kepada Dia. Kalimat Daud meresponi Natan adalah, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan."
Inilah awal pemulihan keadaan Daud oleh Tuhan. Daud tidak membela diri. Daud mengakui kesalahannya. Inilah bedanya Daud dengan Saul. Saul mengaku dosa, namun diikuti dengan kata tetapi. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, tetapi rakyat yang salah. Aku sudah berdosa, tetapi tunjukkanlah rasa hormat kepadaku. Bagaimana dengan Daud? Daud mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tidak ada tambahan kata tetapi. Nathan mengatakan bahwa Daud tidak akan dihukum mati oleh Tuhan, tetapi anak yang dilahirkan Batsheba akan Tuhan matikan. Dalam bagian selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Daud tetap dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk anak itu tidak mati. Tetapi Tuhan tetap menghukum Daud dengan mengambil anaknya. Setelah anak itu mati, Daud sujud menyembah Tuhan. Daud yang jatuh sekarang mulai bangkit meninggalkan dosanya. Bagian pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Pernyataan hukuman dari Tuhan ini membuat pembaca disiapkan masuk ke dalam tahap berikutnya dari kehidupan Daud, yaitu tahap konflik dan kesulitan-kesulitan yang harus Daud alami setelah dia menjadi raja. Kita akan melihat bahwa kehidupan Daud tidak menjadi lebih tenang setelah dia menjadi raja. Tetapi jika sebelum dia menjadi raja, segala kesulitan terjadi karena kejahatan Saul yang mengejar dia, maka setelah dia menjadi raja, segala kesulitan justru terjadi karena kejahatan Daud sendiri. Tetapi di bagian akhir kesulitan selalu muncul pengharapan. Kitab 2 Samuel tidak ditutup dengan happy ending, tetapi dengan pengharapan yang masih harus dinantikan. Demikian juga kitab 2 Samuel bukan kitab catatan indah dengan tinta emas untuk menggambarkan keadaan Raja Daud di istana dengan segala bahagia yang diperoleh. Posisi Daud sebagai raja tetaplah posisi penantian untuk menunggu sang raja sejati datang. Bukan Daud, tetapi Kristus yang sempurna menjalankan takhta Allah bagi umatnya. Bukan Daud, tetapi Kristus yang akan memberikan damai sejahtera bagi umat Tuhan. Itu sebabnya kitab ini memberikan gambaran nyata tentang kelemahan Daud dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang telah dilakukan Daud. Bagian yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Mari melihat hukuman yang Tuhan berikan kepada Daud. Sangat berat, bukan? Kepastian keselamatan di dalam Kristus membuat penghukuman kekal tidak lagi mengancam kita. Tetapi konsekuensi sementara dari dosa-dosa kita tetap harus dihadapi. Jangan memandang enteng dosa. Jangan memandang enteng karena Tuhan akan menghukum. Jangan memandang enteng hukuman Tuhan yang mendidik dan mendisiplin kita. Mari kita melihat kitab Ibrani, pasal 12, ayat 5, yang berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Daud harus menanggung dengan sangat berat segala yang menjadi hukuman bagi dia. Tangisan, kesulitan, penderitaan, keadaan yang membuat dia nyaris putus asa, semua yang membuat dia tidak sanggup melakukan apapun kecuali berseru kepada Tuhan. Saya mohon dengan sangat supaya kita semua berjuang mempertahankan hidup yang suci. Kita hanyalah orang berdosa yang tidak bisa bebas dari dosa dengan sempurna. Tetapi kita adalah orang berdosa yang seharusnya makin meninggalkan dosa-dosa kita. Seharusnya kita makin bersih, makin sanggup hidup suci. Biarlah kegentaran akan hukuman Tuhan membuat kita tidak sembarangan hidup. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk mempunyai perasaan tanggung jawab. Biarlah kita tahu bahwa untuk segala hal yang kita perbuat, kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jangan berdosa lagi. Saya tidak tahu seperti apa hidup saudara dahulu,
Tetapi yang saya sangat gumulkan di dalam doa adalah supaya hidup kita saat ini dan besok menjadi hidup yang bebas dari dosa dan memuliakan Tuhan. Ingat akan konsekuensi sementara di dunia ini. Selalu ada akibat dari pelanggaran yang kita perbuat. Karena itu, janganlah berbuat dosa lagi. Hal berikutnya yang dapat kita pelajari adalah bagaimana Daud kembali setelah mendapatkan peringatan dari firman Tuhan. Setelah mendengar seruan berani dari Natan, "Engkaulah orang itu," Daud segera berkata, "Aku sudah berdosa." Pengakuan dosa seperti Daud inilah pengakuan yang tulus. Jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan sekolah, pemerintah, gereja. Tuhan tidak sedang menghakimi mereka. Tuhan sedang menghakimi kita saat ini dan Dia mengatakan, "Engkau sudah berdosa." Mari dengan kepala tertunduk kita berkata, "Ya Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu." Dengan jujur mengakui dosa kepada Tuhan sambil memohon belas kasihan-Nya bagi kita. Apakah Daud tidak tahu kalau tindakannya salah? Tentu dia tahu. Itu sebabnya dia berusaha menyembunyikan dosanya dengan dosa lain yang makin membuat semuanya rusak. Tetapi mengapa dia tidak bertobat? Sebelum ada firman yang menegur, dia tetap tidak merasa perlu bertobat. Tetapi ketika teguran Tuhan datang, dia berespons dengan benar kepada Tuhan dan mengakui dosanya. Biarlah perasaan berdosa kita muncul setelah kita mendengar firman Tuhan, bukan karena dosa kita sudah terbongkar. Dosa Daud sebenarnya belum terbongkar. Jikalau Daud tetap tidak mau bertobat, mungkin dia bisa membunuh Natan dan membiarkan dosanya tetap tersembunyi dengan baik. Tetapi firman Tuhan menegur Daud dan dia kembali kepada Tuhan. Setelah itu dia dengan tekun memikul apapun hukuman yang Tuhan bebankan kepada dia karena dosa-dosanya ini. Bisakah dosa kita dipulihkan? Lihatlah dosa Daud. Apa yang dia lakukan sangat berat. Dia berzina kemudian membunuh. Dia membunuh orang yang setia kepada kerajaan Israel. Daud sangat berdosa, tetapi dosa sebesar apapun, jika dengan tulus diakui dan ditinggalkan, tetap akan diampuni. Pengampunan yang disertai segala akibat yang memang harus ditanggung. Tetapi dosa yang dirasa kecil sehingga tidak disadari oleh kita, seringkali itulah yang membuat kita tersandung dan tidak bertobat. Mari belajar peka mendengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan sedang menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita, mari berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kiranya Dia berbelas kasihan kepada kita semua.